Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Hilda Yani beserta teman saya Sandi Ragil Pamungkas. Kita dari kelompok 11 di mata kuliah bisnis pengantar ini. Kita akan menjelaskan sedikit materi tentang pengendalian manajemen dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto STMM. Sedikit materi yang akan kita jelaskan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian pengendalian manajemen, tujuan pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, proses pengendalian manajemen, ruang lingkup sistem pengendalian manajemen, serta teknik pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sendiri memiliki arti luas, yaitu proses penting dalam siklus manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi bergerak menuju pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pengendalian membantu manajer menyesuaikan arah dan tindakan terhadap realisasi strategi yang telah direncanakan. Tanpa pengendalian yang memadai, strategi dan rencana organisasi tidak akan memberikan hasil yang optimal. Pengendalian manajemen sendiri mempunyai arti yang sempit atau lebih efisiennya, yaitu proses sistematis yang digunakan manajer untuk mengarahkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan kepada karyawannya. Fungsi utama dari pengendalian manajemen sendiri yaitu menilai pencapaian kinerja karyawan terhadap suatu perusahaannya, mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaannya, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien. Tujuan pengendalian manajemen sendiri yaitu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menjaga agar aktivitas tetap sesuai rencana yang telah ditentukan oleh manajemen suatu perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan sedini mungkin yang akan dilakukan oleh seorang karyawan terhadap perusahaannya. Yang ketiga, mengarahkan perilaku organisasi agar selaras dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap perusahaan. Yang kelima, memberikan dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan mengawasi kinerja karyawan terhadap perusahaannya yaitu mengawasi kinerja kerja organisasi dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan dan masalah yang perlu diatasi. Tujuannya di sini juga ada meningkatkan akuntabilitas, yaitu contohnya meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan atau mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Poin yang akan saya jelaskan berikutnya yaitu unsur-unsur pengendalian dalam pengendalian manajemen. Yang pertama adalah penetapan standar, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga perbandingan hasil, yang keempat tindakan korektif. Yang dimaksud dalam penetapan standar sendiri yaitu menetapkan standar dan sasaran yang jelas dan terukur untuk kinerja organisasi, serta memastikan bahwa standar dan sasaran tersebut sesuai dengan tujuan organisasi. Berikutnya yang dimaksud dengan pengukuran kinerja yaitu mengukur kinerja organisasi secara teratur dan akurat, serta menggunakan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Unsur pengendalian manajemen yang dimaksud dengan tindakan korektif yaitu mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dan masalah yang telah diidentifikasi. Poin berikutnya yang akan kita jelaskan dalam pengendalian manajemen yaitu proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen sendiri yaitu terbagi beberapa bagian. Yang pertama, menentukan tujuan dan standar kerja.
mengukur hasil kerja nyata. Yang ketiga, membandingkan hasil aktual dan standar. Yang keempat, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang kelima, melakukan umpan balik dan evaluasi. Menentukan standar dan kinerja sendiri yaitu contohnya menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur, menentukan target dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Di sini juga ada dalam proses pengendalian manajemen itu ada pengukuran kinerja yang memiliki contohnya mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan yang standar, mengidentifikasi penyimpangan dan masalah yang perlu diatasi. Proses pengendalian manajemen yang melakukan tindakan korektif, contohnya mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dan masalah, serta memastikan bahwa tindakan korektif tersebut efektif dan efisien. Yang dimaksud proses pengendalian manajemen yang melakukan umpan balik dan evaluasi, misalkan mengevaluasi hasil tindakan korektif dan nilai yang efektivitas. Poin yang akan dijelaskan lagi tentang pengendalian manajemen yaitu jenis-jenis pengendalian. Salah satunya preliminary control, yang kedua concurrent control, yang ketiga feedback control. Preliminary control sendiri atau yang disebut dengan pengendalian sebelumnya yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum proses produksi atau kegiatan dimulai. Contohnya pengendalian kualitas bahan baku, pengendalian keuangan. Pengendalian manajemen yang kedua yaitu concurrent control atau yang disebut dengan pengendalian selama, artinya pengendalian yang dilakukan selama proses produksi atau kegiatan berlangsung. Contohnya pengendalian kualitas produksi, pengendalian waktu produksi. Pengendalian manajemen yang ketiga yaitu feedback control atau disebut dengan pengendalian setelah. Memiliki arti pengendalian yang dilakukan setelah proses produksi atau kegiatan selesai. Contohnya pengendalian kualitas produksi jadi, pengendalian keuangan setelah proyek selesai. Contoh pengendalian dalam fungsi manajerial. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaannya, kita harus monitoring target dan prioritas utama yang harus kita dahulukan. Yang kedua ada perorganisasian, jadi pengendalian struktur dan alokasi sumber daya. Ketiga ada pelaksanaan, di dalam pelaksanaannya harus ada evaluasi aktivitas operasional. Yang terakhir adalah pengawasan, jadi penilaian hasil dan pelaporan kinerja. Sistem pengendalian manajemen atau SPM, yaitu sistem yang mengintegrasikan seluruh proses pengendalian dalam organisasi secara sistematis. Komponen utamanya yang pertama itu ada sistem perencanaan dan penganggaran, yaitu menyusun rencana kerja dan penganggaran tahunan sebagai acuan pengendalian. Yaitu selanjutnya ada pelaporan kinerja, laporan bulanan atau mingguan yang menunjukkan pencapaian terhadap target, dilengkapi analisis varians untuk memahami penyimpangan. Yang ketiga ada sistematis, jadi menyelaraskan penghargaan dengan pencapaian kinerja, dapat berupa bonus, kenaikan pangkat atau penghargaan non-finansial. Yang terakhir ada prosedur evaluasi dan tindakan korektif, jadi mekanisme formal untuk menilai dan memperbaiki kesalahan sistematis. Selanjutnya faktor penentu efektivitas pengendalian. Ada beberapa faktor penentunya dalam aktivitas pengendalian. Yang pertama itu ada kualitas informasi, jadi informasinya harus relevan, akurat, dan lengkap, tidak salah-salahan. Yang kedua ada komitmen manajemen puncak, yaitu kepemimpinan yang menunjukkan dukungan nyata terhadap proses pengendalian. Ketiga ada kesesuaian struktur organisasi, jadi struktur yang mendukung alur, tanggung jawab, dan komunikasi yang jelas. Selanjutnya ada sarana teknologi informasi yang mendukung, jadi pemanfaatan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi yang lebih cepat. Terakhir ada budaya organisasi terbuka dan adaptif, jadi dukungan terhadap nilai keterbukaan, integritas, dan tanggung jawab bersama.
Nah, ada contoh kasus atau studi kasusnya. Ini adalah sebuah perusahaan distribusi mengalami keterlambatan pengiriman barang selama 3 bulan berturut-turut. Investigasinya menunjukkan kurangnya kontrol terhadap jadwal logistik dan penyedia pihak ketiga. Tindakannya apa? Yang satu, jadi menyusun ulang sistem monitoring pengirimannya. Yang lalu yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi dan renegosiasi kontrak dengan vendor-vendor. Yang terakhir itu menetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang baru, jadi supaya kejadian sama tidak terulang kembali. Nah, kelebihan atau kekurangan pengendalian dalam manajemen. Jadi untuk kelebihannya itu dia adalah menyediakan menjaga organisasi pada jalur tujuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan meminimalkan resiko kegagalan. Kekurangannya bisa menciptakan birokrasi berlebihan, dapat menurunkan kreativitas jika terlalu berat, dan biaya implementasi yang terlalu tinggi. Hambatan dalam pengendaliannya yaitu pertama, ketidakakuratan data, konflik kepentingan. Jadi pengembalian keputusan berdasarkan data salah dapat menyebabkan kesalahan strategis. Lalu ada konflik kepentingan, tujuan pribadi kelompok yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Resistensi karyawan rasa tidak nyaman dengan kontrol yang ketat dan ketidakseimbangan beban administratif, terlalu banyak pelaporan mengurangi fokus pada hasil kinerja. Solusinya apa? Yang pertama adalah pengembangan sistem pelaporan digital dan otomatis. Sosialisasi tujuan pengendalian sebagai alat bantu, bukan pengawasan ketat atau semata, dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Kesimpulannya, teman-teman, jadi pengendalian manajemen merupakan bagian integral dari proses manajerial, membantu menjaga arah strategis. Organisasi harus dijalankan secara sistematis, fleksibel, dan berbasis data. Implementasi pengendalian yang baik adalah fondasi keberhasilan organisasi dalam mencapai efisiensi, produktivitas, dan daya saing jangka panjang. Selanjutnya adalah dengan pengendalian yang efektif dan adaptif, organisasi tidak hanya dapat mencegah kegagalan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari saya dan Mbak Hilda dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.